Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai firman Tuhan yang kita baca tadi, ada dua tipe ranting. Yang pertama ranting yang tidak berbuah, dan yang kedua itu ranting yang berbuah. Ya, pertanyaannya, kenapa ada ranting yang tidak berbuah, sedangkan ranting itu melekat pada pokok anggur sama dengan ranting yang berbuah? Nah, atau pertanyaan juga, kenapa pokok anggur itu tidak bisa memberikan asupan kepada ranting tersebut supaya bisa berbuah? Karena ranting itu tidak akan bisa berbuah tanpa ada asupan nutrisi dari pokok anggurnya atau pohonnya. Nah, jadi apakah pohon atau pokok anggur itu yang salah sehingga ranting itu tidak berbuah? Nah, masalahnya kenapa ada juga ranting yang berbuah? Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 kita baca, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sangat paham dan tahu bahwa kita sebagai ranting tidak mungkin bisa menghasilkan buah sendiri, ya, tanpa ranting itu melekat pada pokok anggurnya atau pada pohonnya. Ya, kembali lagi ke pertanyaannya sebelumnya, ya, kenapa ranting tersebut tidak berbuah padahal sudah melekat pada pokoknya, pada pohon tersebut? Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana ranting itu bisa hidup dan berbuah bila ada aliran nutrisi yang mengisi ranting-ranting tersebut, demikian juga kita sebagai orang yang percaya, kita akan hidup dan berbuah bila kita menerima aliran kehidupan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita bisa menerima aliran asupan kehidupan dari Kristus? Yang pertama, kita harus mempunyai persekutuan yang intim dengannya. Yang kedua, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak asal-asalan membaca. Yang ketiga, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, taat dan komit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, kita harus hidup kudus dan tidak ada kompromi terhadap dosa. Saya percaya dengan kita melakukan hal tersebut, maka kita akan hidup dan berbuah. Bapak Ibu Saudara-saudara, di saat kita sudah berbuah, ternyata proses dari Tuhan masih ada lanjutannya. Artinya kita akan dibersihkan lagi. Kita sudah berbuah, tapi Tuhan ingin kita berbuah lebih banyak lagi, maka kita dibersihkan lagi. Nah, dalam proses pembersihan tersebut, ya, dalam proses kita dibersihkan, kita mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun membuat kita merasa sakit. Mungkin karakter kita yang dibentuk untuk semakin memiliki karakter yang semakin baik, terus kita lebih rendah hati, kita lebih mudah berkorban bagi orang lain. Terlebih iman kita semakin dibentuk, semakin kuat, tanpa ada rasa takut dan khawatir lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tetap melekat kepada pokok anggur dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai firman Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita berbuah, hidup dan berbuah, dan saat kita dibersihkan, kita lebih banyak berbuah lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.